Hai guys, it's me again, Glenn Prasetya. Dan hari ini gue akan kembali ngevlog. Gue ngevlog dari rumah, karena kita semua lagi ada di rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Dan hari ini gue mau bikin konten yang bisa kalian lakukan juga di rumah aja, yaitu food photography, dimana gue akan ngebahas gimana caranya sih kalian foto makanan sekelas menu restoran hasilnya, tapi cuma di rumah aja, dan menggunakan equipment atau lighting yang seadanya. Tapi jangan lupa sebelumnya subscribe YouTube channel Glenn Prasetya, like dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Oke, hal pertama yang perlu kalian tahu adalah food styling. Jadi makanan itu harus kalian styling, harus di style it up, nggak bisa cuman gitu aja. Kayak hari ini gue akan coba, gue beli sebuah salad dan gue bikin minuman juga di rumah. Tapi nggak bisa nih gue foto gini aja di dalam box begini, atau cuman gue taruh di piring begitu aja, nggak bisa. Gue harus pikirkan stylingannya gimana si makanan ini akan tampak menggugah selera, menggairahkan, warnanya menarik untuk dilihat, bikin orang stop dan lihat makanan tersebut, apalagi sampai bikin orang kepingin makan. Jadi food styling ini cukup penting. Pikirkan komposisi warna, pikirkan elemen-elemen apa yang mendukung untuk si food ini terlihat menarik. Jadi kayak kalian bisa lihat banyak referensi dari buku-buku masakan, dari menu-menu restoran. Kayak kalau ngedisplay makanan tuh gimana sih gitu loh, piringnya yang bagus yang kayak apa, itu harus effort guys. Memang nggak bisa biasa aja. Bisa aja sih kalian menggunakan apa adanya, tapi at least make it looks interesting. Komposisi warnanya pikirkan gimana caranya makanannya tampak stand out, nggak cuman gitu aja. Elemen selanjutnya adalah background. Kalian harus pikirkan di mana makanan ini akan kalian letakkan. Jadi kayak elemen apa yang ada di sekeliling makanan kalian. Make sure bahwa mejanya atau elemen di sekitar makanan tersebut, alasnya, dasar dari makanan tersebut, itu adalah sesuatu yang mengkomplement si makanan. Nggak bikin makanannya hilang atau tenggelam bersama tekstur-tekstur sekelilingnya, tapi bikin makanannya makin stand out. Jadi kalau mau aman, pakailah sesuatu yang lebih clean dibandingkan makanannya. Itu akan bikin makanannya lebih stand out. Jadi kalau kalian mau pakai meja kalian, pertimbangkan meja kalian ini warnanya cukup bagus nggak untuk makanan tersebut? Bikin makanan tersebut makin keluar atau tidak? Tekstur taplak mejanya cukup oke nggak gitu? Kalaupun enggak, kalian bisa coba menggunakan alas seperti karton polos. Misalnya paling aman adalah menggunakan warna putih atau light gray. Atau kalian juga bisa beli kayak background-background online. Nah ini banyak banget dijual di online. Motifnya macam-macam, dan my suggestion, pilihlah warna-warna yang terang, jangan terlalu gelap. Tapi semua akan balik ke konsep. Kalau kalian mau motret dengan background gelap ya juga nggak apa-apa. Why not? Tergantung makanan, tergantung elemen piringnya dan lain sebagainya. Dan ini semua harus mengkomplement apa yang kalian foto, bikin itu semakin stand out, bikin itu terlihat lebih bagus. Nah, ini gue akan motret di meja ruang tamu gue. Elemennya kayu semua, dan kemudian ada foodnya di situ, ada minuman di situ warnanya biru, kemudian foodnya hijau dengan sedikit gue kasih aksen merah. Tadi gue tambahin tomat. Ini akan bikin makanannya stand out. Nah, gue akan coba tunjukkan gimana gue menggunakan sofa ini sama kain sebagai background dari foto gue. Ini akan menghasilkan foto yang clean dan cuman produknya aja yang stand out. Tapi sebagai optionnya, sebenarnya kalian bisa motret menggunakan karton putih. Jadi karton putih ini bisa kalian set seperti kalau di studio itu kalian set limbo gitu. Nah, kan bisa letakkan makanan di sini. Nggak harus di sofa ya, di apapun yang pasti ada tembok untuk meletakkan si karton ini. Dan ini dibikin tanpa sudut. But anyhow, hari ini gue nggak akan motret pakai karton putih ini. Gue akan motret menggunakan kain, karena gue suka kain ini ada teksturnya, dan nanti di depth of field-nya akan kelihatan menarik.
Di sini gue setting tanpa menggunakan sudut, jadi ujungnya memang melengkung, jadi nanti kayak nggak ada ujungnya begitu, dan produknya akan bersih dan tampil stand out. Elemen selanjutnya yang cukup penting pada saat kalian memotret food di rumah aja adalah pencahayaan. Jadi andalkanlah cahaya natural matahari yang masuk ke dalam rumah. The best time-nya adalah pagi hari atau sore hari. Jadi memang ini berbeda dengan kalau kalian motret malam hari dengan semua lampu kalian nyalain atau lampu kamar sebanyak-banyaknya kalian nyalain, ini akan berbeda rasanya. Gue meng-suggest kalian untuk memotret menggunakan natural light. Kayak sore hari ini jam 4 sore, gue tahu jam 3 sampai jam 6 sore cahaya tuh masuk di ruang tamu gue. Jadi memotretlah gue di sini, dan gue akan tarik semua meja, semua alas atau background yang gue gunakan ini mendekati ke cahaya. Dan gue kalau motret makanan itu nggak suka cahaya matahari itu dari depannya makanan, jadi kayak front light gitu, no. Tapi gue akan shooting justru kebalikannya, cahaya mataharinya ini harus dari arah belakang makanan atau mungkin sometimes side light bahkan. Jadi ini akan memberikan dimensi di makanan itu sehingga kita tuh bisa ngelihat shape dan ngerasain shape makanan itu, ada gelap, ada terang. Jadi ini akan bikin makanan itu ada dimensinya dan terlihat lebih menggairahkan. Nah, cahaya ini cukup penting dan gue akan coba tunjukin, terutama kalau kalian motret minuman. Nah, minuman kayak gini di gelas yang bening begini, ini kalau kita shoot dengan mataharinya dari belakang makanan tersebut, dari belakang minuman ini tersebut, sedangkan kamera kita di depan sini, ini akan memberikan dimensi dan depth of field sehingga si minuman tersebut bisa kayak nyala gitu. Jadi ini cukup penting. Begitu juga sama makanan, itu juga penting juga. Mari kita lihat. Nah, di sini kalian akan lihat gue akan motret minuman. Ini adalah bunga telang yang kemarin gue bikin, dan ini akan gue taruh di samping jendela. Ini gue set backgroundnya di sini, gue akan letakkan dia di sini. Lihat nih matahari dari belakang gue langsung, cukup menarik, dan gue motretnya melawan matahari malah. Matahari ada di depan gue. Begitu pula kalau kalian motret makanan, kayak kali ini contohnya gue akan bikin side light. Jadi mataharinya atau cahaya utamanya nggak boleh dari depannya makanan, tapi dari belakang, serong, atau bahkan kayak sekarang gue akan coba side light. Gue akan kembali ke sofa gue taruh makanan di sini, dan gue akan memotret dengan cahaya yang side light. Nah, kalian lihat cahaya berasal dari sebelah sini, dan di sini lebih gelap otomatis. Jadi ini akan menjadi side light. Nah, kalaupun dirasa side light dari satu sisi lebih terang, satu sisi lebih gelap, dan kerasa kurang seimbang, kalian bisa tambahkan fill-in dengan pakai karton putih. Karton putih bisa kalian taruh di sisi yang gelap sehingga akan memberikan fill-in atau tambahan cahaya di area yang gelap tersebut. Dan kalau kalian lihat, ini mataharinya bukan matahari direct seperti di gua motret minuman, tapi dia lebih diffuse ya, maksudnya cahaya window light yang lebih diffuse. Tapi masih terang menggunakan matahari natural, tapi bukan direct light. Jadi cuma pendaran atau pantulan dari jendela kita. Ini sekarang udah ke fill in, sementara tanpa dia akan gelap. Selanjutnya kita ngomongin mengenai lensa dan bukaan diafragmanya. Lensa apa sih yang harus kita pakai? Bukan diafragma berapa yang harus kita pakai? Gue nggak punya pakem kalian harus menggunakan lensa apa, karena kalian akan balik ke penggunaan masing-masing dan kebutuhan masing-masing. Yang pasti kalau kalian menggunakan lensa wide, yaitu di bawah 50 mm, itu akan memberikan efek distorsi. Jadi objek yang lebih dekat dengan lensa akan lebih besar, objek yang di belakangnya akan cenderung lebih mengecil. Nah, apakah efek seperti itu yang kalian mau di food fotografi kalian? Kalau gue pribadi, gue lebih suka
apa ya, kayak apa adanya, nggak ada distorsi, kemudian kayak detailed banget. Jadi gue itu suka menggunakan di atas 50 mm. Jadi misalnya kalian menggunakan focal length 70 mm atau 50 mm atau 85 mm atau 100 mm, that will be better karena tidak akan ada distorsinya. Jadi makanan akan terlihat seperti itu. Dan untuk bukaan diafragmanya, gue menganjurkan untuk bukaan diafragma yang agak besar, bukan diafragma yang kecil. Jadi jangan gunakan diafragma kayak 11, 16 atau 22. Gue cenderung go down dengan bukaan diafragma yang besar, tapi tidak terlalu besar. Jadi gue paling menggunakan f4 atau f5,6 atau at least 2,8 lah. Jadi gue nggak pernah menggunakan di bawah 2,8 karena di bawah 2,8 kayak 1,4 atau 1,2 itu bokehnya atau depth of field-nya akan terlalu besar sehingga detail makanannya kita akan kehilangan. Maksudnya kita nggak kerasa bentuknya apa, cuma kelihatan bokeh doang. Jadi at least f4 atau f5,6 atau at least 2,8 lah. Yang terakhir adalah angle-nya. Jadi kalau kita mau trade food, sebaiknya angle-nya gimana sih? Sebenarnya nggak ada pakemnya juga. Itu akan kembali ke bentuk makanan masing-masing dan gimana kalian kepingin menampilkan si makanan tersebut. Ada yang famous di food photography namanya flat lay. Jadi memotret kayak 90 derajat dari atas gitu langsung. Jadi kita akan kelihatan semua bentuk makanannya. Tapi pastikan kalau seperti itu memang bentuk makanannya tampak fotogenik dari atas. Terlihat bentuknya atau terlihat menarik kalau difoto dari atas. Biasanya ini adalah makanan yang melebar atau mungkin di satu meja ada beberapa makanan. Kalian mau nunjukin berbagai macam menu di situ. Itu akan menarik kalau kita lakukan flat lay. Tapi kalau bentuk makanannya cenderung meninggi ke atas atau tampak fotogenik, tampak depannya itu dari sisi sampingnya, mungkin kalian memotret dengan angle serong, 3/4 atau bahkan mungkin eye level sekalian. Pastikan makanan yang kalian foto bukan menampilkan piringnya atau ambience di sekitarnya. Jadi memang fokusnya harus tetap pada makanannya. Thank you for watching guys. Semoga apa yang gue share hari ini, vlog di rumah gue ini cukup jelas, bisa memberi kalian inspirasi gimana caranya kalian motret di rumah aja dengan apa adanya, natural, semuanya natural. Apa yang ada di rumah bisa kalian mainkan untuk menghasilkan suatu karya yang terbaik. Jangan lupa untuk subscribe karena setiap minggunya gue akan punya video baru. Dan I'll see you guys in the next video. Bye.